Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11 yang bertemakan perangkat pembelajaran. Yang beranggotakan saya sendiri, M. Fatohil, Mbak Widi, dan Mbak Nisa. Dan bab yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah perencanaan untuk proses belajar mengajar. Menurut Kunandar, perencanaan pembelajaran itu sangat baik untuk seorang guru yang akan melakukan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, seorang guru yang baik harus mempunyai rancangan proses belajar mengajar. Misalnya program tahunan atau program semester, silabus, dan RPP. Manfaat dari membuat hal-hal yang tadi saya sampaikan, yang pertama yaitu bisa menjadi tolak ukur untuk seorang guru memberikan nilai atau evaluasi pembelajaran. Bisa sebagai pedoman guru dalam menentukan proses belajar mengajar di dalam kelasnya. Dan masih banyak lagi manfaat dari seorang guru membuat rencana pembelajaran tadi. Jadi seorang guru yang baik harus membuat rancangan dalam proses belajar mengajar. Oke. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama ada program tahunan atau porta. Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan program tahunan adalah rencana penerapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan baik standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi program ini dipersiapkan dan juga dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena menjadi pedoman bagi pengembangan program berikutnya seperti program semester, program harian, mingguan, dan juga program pembelajaran setiap pokok bahasan. Adapun langkah penyusunan program tahunan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan juga ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan juga semester dalam 1 tahun dan memasukkannya ke dalam format matrik yang sudah tersedia. Yang keempat yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Jenis-jenis perangkat pembelajaran yang kedua yaitu program semester atau PROMES. PROMES ini adalah langkah awal dalam rangka menyampaikan materi awal kepada peserta didik, dan program semester ini akan terinci apa saja yang akan dilakukan oleh guru dalam keberlangsungan belajar mengajar. Dan program semester ini juga berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan juga dicapai dalam semester tersebut. Jadi program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan itu disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester ini lebih diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilaksanakan. Adapun langkah yang dilakukan untuk mengembangkan program semester ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu melihat program
tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam setiap KD dan juga SK itu. Yang ketiga yaitu menentukan bulan dan juga minggu keberapa program pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Jenis-jenis perangkat pembelajaran yang ketiga yaitu silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi silabus ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan juga standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus ini juga merupakan seperangkat rencana dan juga pengaturan tentang pengembangan kurikulum yang berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar atau KD, indikator materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar dan juga penilaian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lailatul Mu'anisa. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang prinsip dalam mengembangkan silabus. Nah, dalam mengembangkan silabus itu harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Prinsip yang pertama ada ilmiah. Ilmiah di sini maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan di dalam silabus itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk yang kedua, ada relevan. Relevan di sini artinya cakupan silabus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Prinsip yang ketiga, ada sistematis, bahwa komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip yang keempat ada konsisten, artinya adanya hubungan yang konsisten antar komponen silabus satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kelima ada memadai, artinya cakupan komponen silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, bahwa komponen silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada prinsip fleksibel, bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang kedelapan atau prinsip yang terakhir ada menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk jenis-jenis perangkat pembelajaran yang keempat ada RPP. RPP ini merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 menjelaskan bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci yang mengacu kepada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP ini sendiri mencakup 1. Identitas sekolah atau madrasah, 2. Mata pelajaran dan kelas atau semester, 3. Alokasi waktu, 4. KI/KD indikator pencapaian kompetensi, 5. Materi pembelajaran, dan yang keenam kegiatan pembelajaran, ketujuh penilaian, dan yang terakhir media alat bahan dan sumber belajar. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah pengkajian silabus. Nah, ini meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah yang kedua, perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, 2, 3, dan 4. Langkah yang ketiga, materi pembelajaran dapat berasal dari buku atau sumber belajar yang lain. Langkah yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Langkah yang kelima, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus.
Lah itu selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah yang keenam, pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Langkah yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan langkah yang kedelapan atau langkah yang terakhir adalah menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Jenis-jenis perangkat pembelajaran yang kelima ada lembar aktivitas siswa. Nah, lembar aktivitas siswa ini merupakan istilah lain dari lembar kegiatan siswa atau LKS. Namun, bedanya, kalau lembar kegiatan siswa atau LKS ini digunakan pada kurikulum lama yaitu KTSP. Nah, sedangkan lembar aktivitas siswa ini digunakan pada kurikulum yang sedang berlaku sekarang yaitu kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya fungsinya itu sama, yaitu untuk sebagai bahan penyelidikan atau pemecahan masalah bagi siswa dalam memperoleh ilmu yang baru atau pengetahuan yang baru. Perangkat pembelajaran yang keenam adalah kalender pendidikan atau KALDIK, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran, yang mencangkup komponen permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu libur. Sedangkan fungsi dari kalender pendidikan secara umum adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, kalender pendidikan juga berfungsi untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dan hari libur sekolah. Kesimpulan dari makalah yang dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, intinya seorang guru harus mempunyai rencana pembelajaran yang meliputi tadi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Cukup sekian materi dari kelompok kami, kelompok 11. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan yang sangat sempurna hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.